Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk kita semua. Pertama-tama, terima kasih kepada Pak Rido selaku dosen pengampu mata kuliah teori dan praktikum sistem operasi. Di sini izinkan kami dari kelompok 8 untuk mempresentasikan final project kami dengan tema microservice sederhana yang berjudul implementasi microservice arsitektur dengan Docker Compose. Boleh di next? Baik, anggota kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Saka Seida Kurniawan dengan NIM 2410501085. Saya Zeta Yemi Marini dengan NIM 2410501076. Saya Hana Kaila dengan NIM 2410501093. Saya Ahmad Gazi Faiz dengan NIM 2410501097. Saya Relator Rika Fuza dengan NIM 2410501102. Baik, boleh di next. Dimulai dari deskripsi arsitektur, yaitu yang pertama, service A, API Gateway, menerima request dari klien dan bertindak sebagai entry point. Yang kedua, service B, data processor, mengelola data yang diterima dari service A. Dan yang ketiga, database PostgreSQL menyimpan hasil pemrosesan data. Boleh di next. Nah, alur kerjanya. Yang pertama, klien mengirim HTTP POST request ke service A dengan data teks. Yang kedua, service A meneruskan data ke service B melalui HTTP request internal. Yang ketiga, service B memproses data, yaitu mengubah ke uppercase, menghitung panjang dan jumlah kata. Boleh di next? Nah, yang keempat, service B menyimpan hasil ke PostgreSQL database. Dan yang terakhir, klien dapat mengambil semua data yang telah diproses melalui service A HTTP GET. Boleh di next? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi pada slide kali ini adalah diagram arsitektur dari microservice yang kami buat. Jadi pertama itu ada layer client, fungsinya itu entry point untuk user atau developer mengakses sistem dan juga menerima respon dari sistem. Yang kedua ada Docker host environment, fungsinya untuk mengolah resource allocation untuk setiap kontainer dan memfasilitasi networking antar kontainer. Yang ketiga ada Docker network yang fungsinya memungkinkan komunikasi antar kontainer menggunakan service name dan memungkinkan komunikasi tanpa expose port ke host. Yang keempat itu ada service A, API gateway, yang bertindak sebagai entry point untuk semua request eksternal dan mengembalikan respons ke klien. Lalu ada service B atau data prosesornya. Fungsinya ini untuk menerima data dari service A untuk diproses, lalu melakukan data processing, menyimpan hasil processing ke database PostgreSQL, dan mengembalikan hasil processing ke service A. Selanjutnya ada database, yaitu PostgreSQL, fungsinya untuk menyimpan data hasil processing dari service B, lalu menyediakan data untuk query dari service A, dan memastikan persistence melalui volume mounting. Ini terakhir ada volume, itu fungsinya menyimpan data PostgreSQL secara persisten, lalu memastikan data tidak hilang saat kontainer di restart, dan memungkinkan backup dan recovery data. Oke, selanjutnya di sini ada pengertian dari Dockerfile. Jadi, Dockerfile adalah berkas teks biasa yang berisi serangkaian instruksi untuk membuat image kontainer Docker secara otomatis. Berkas ini menentukan langkah-langkah seperti memilih image dasar atau base image, menyalin berkas, menginstal paket, dan mengatur variabel lingkungan yang mungkin digunakan untuk membangun sebuah image yang dapat digunakan untuk menjalankan kontainer. Oke, selanjutnya ada Dockerfile Service A menggunakan Node.js. Dibangun menggunakan base image Node.js 18 berbasis Alpine agar ukurannya tetap kecil dan efisien. Proses boot dimulai dengan menetapkan direktori kerja, masuk ke folder app di dalam kontainer, kemudian menyalin file package.json dan package.log.json sebagai langkah awal untuk memanfaatkan Docker laying coaching. Setelah itu, dilakukan instalasi dependensi melalui npm install, baru seluruh source code aplikasi disalin ke kontainer. Dockerfile ini juga mengekspos port 3000 sebagai jalur komunikasi HTTP dan mengatur npm start sebagai perintah utama untuk menjalankan aplikasi Express ketika kontainer dijalankan. Baik, untuk selanjutnya terdapat Dockerfile Service B.
Jadi Docker File Service B ini dibangun menggunakan base image Python 3.10 Slim agar ukuran image lebih ringan. Direktori kerja diset ke folder app untuk menjaga konsistensi struktur dengan service lainnya. Proses build diawali dengan menyalin requirements.txt dan menginstal seluruh dependensi menggunakan pip install dengan opsi strip no strip cast strip dir supaya image final tetap kecil. Setelah itu, source code aplikasi Flux disalin sepenuhnya ke dalam kontainer. Dockerfile ini mengekspos port 5000 sebagai jalur komunikasi dari service A dan menetapkan perintah Python app.py sebagai komen utama yang menjalankan worker Flux untuk menerima dan memproses request. Boleh di next. Untuk selanjutnya terdapat docker compose.yml. Jadi file ini mendefinisikan dan mengorkestrasi ketiga service dalam proyek ini. Service database digunakan PostgreSQL 15 Alpine dengan volume Postgres data untuk persistensi data dan health check untuk memastikan database ready sebelum service lain di start. Service B atau data processor dibuild dari folder service B dengan environment variables untuk koneksi database dan depends on yang memastikan database sudah healthy. Service A atau API gateway dibuild dari folder service A dengan port 3000 diekspos ke host dan environment variable service underscore B underscore URL untuk komunikasi ke service B. Semua service terhubung ke network internal yaitu microservice net yang memungkinkan komunikasi menggunakan service name sebagai hostname. Volume Postgres data menyimpan data PostgreSQL secara persisten di host machine. Boleh di next. Oke, untuk slide ini merupakan lanjutan kode dari Docker compose.yml yang tadi. Boleh di next. Oke, untuk demonstrasi akan dilakukan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Apakah sudah terlihat rekan-rekan? Sudah. Sudah. Oke. Yang pertama, yang pasti kita harus membuka Visual Studio Code dulu karena kita harus mengcoding semua codingannya seperti di sini. Lalu yang kedua, kita harus buka Docker untuk kita melakukan microservice. Sebentar. Lalu kita masuk ke folder di mana kita menaruh project kita. Jika sudah, maka kita harus running si kontainernya. Bisa dilihat di dalam sini tidak ada yang berjalan. Atau kita cek dulu. Sebentar. Atau kita cek dulu. Docker compose ps. Di sini tidak ada kontainer berjalan, maka dari itu kita harus jalankan dulu docker compose admin d. Oke, ini proses running. Bisa dilihat ada kontainer di dalam folder OS, yaitu ada API gateway dan data process. Ini sudah berjalan. Bisa kita lihat perbedaannya. Nah, di sini sudah ada 3 kontainer yang jalan, API gateway, data processor, microservice DB. Oke, sekarang kita ke Google untuk melihat apakah benar sudah jalan dengan cara kita klik localhost 3000 health. Nah, di sini sudah terlihat service A berhasil, jadi API-nya berhasil tersambung. Lalu bagaimana dengan service B? Sesuai yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, selanjutnya untuk service B, kita bisa melihat service B dengan cara melakukan di extension ini, Thunder Client,
kita bisa melakukan post sesuatu. Misalnya kita sini saya sudah pernah merequest, kita bisa tambahkan ini teksnya bersifat bebas, misalnya kita ganti jadi sistem operasi. Oke, setelah itu kita bisa memilih fitur antara get, post, put, delete, dan lain-lain. Karena kita ingin post, berarti kita akan pilih post di dalam bodinya. Kita send. Sudah apakah berhasil? Kalau berhasil, maka kita akan lihat di sini dengan localhost 3000 localhost 3000 API data 3000 API data seperti ini. Nah, bisa kita lihat sudah terdapat yang tadi kita baru kirim seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu saja yang dapat saya sampaikan dan teman-teman demonstrasikan. Selebihnya akan saya kembalikan ke rekan saya. Baik, selanjutnya ada cara menjalankan project. Yang pertama, Docker Compose App Minde untuk build dan menjalankan semua service. Yang kedua, Docker Compose PS untuk cek status. Yang ketiga, Docker Compose Logs minf untuk melihat logs. Lalu yang keempat ada curl minx post http://localhost 3000/APA/data minha content type application/json minde. Dan untuk teks hello world ini bisa disesuaikan oleh masing-masing. Yang kelima ada curl http://localhost/APA/data untuk mengambil APA. Dan yang terakhir Docker Compose down untuk memberhentikan service. Boleh di next? Selanjutnya ada kendala dan solusi. Yang pertama, service A tidak bisa connect ke service B saat startup. Penyebabnya, service B belum selesai booting saat service A mencoba connect. Solusinya, yang pertama gunakan depends on di dockercompose.yml. Yang kedua, implementasi retry logic di aplikasi. Dan yang terakhir, gunakan health check untuk database. Lalu yang kedua, data hilang setelah restart container. Penyebabnya, data PostgreSQL tidak persis. Solusinya, tambahkan volume Postgres data di dockercompose.yml. Yang kedua, mount ke /var/lib/postgresql/data. Lalu yang ketiga, ada service tidak bisa saling berkomunikasi. Penyebabnya, network tidak terkonfigurasi dengan benar. Solusinya yang pertama, buat network microservice net. Yang kedua, semua service join ke network yang sama. Dan yang ketiga, gunakan service name sebagai hostname. Lalu yang terakhir ada port conflict di host chain. Penyebabnya, port 3000 atau 5000 sudah digunakan aplikasi lain. Solusinya, ubah port mapping di dockercompose.yml. Boleh di next? Baik, untuk kesimpulannya, proyek ini berhasil menerapkan arsitektur microservice sederhana menggunakan Docker Compose, di mana service A, service B, dan PostgreSQL berjalan sebagai kontainer terpisah namun saling terintegrasi. Komunikasi antar service berjalan lancar melalui network internal, sementara proses build dan konfigurasi masing-masing service dibuat lebih efisien dengan Dockerfile. Alur aplikasi mulai dari menerima request, memproses data, hingga menyimpannya ke database berjalan sesuai desain. Berbagai kendala seperti koneksi antar service, dependensi startup, dan data yang tidak persisten dapat teratasi melalui penyesuaian pada Docker Compose, network, dan penggunaan volume. Secara keseluruhan, sistem ini menunjukkan bahwa microservice dapat diimplementasikan dengan mudah, modular, dan stabil menggunakan Docker. Boleh di next? Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.